Jangan lupa membeli Sudah, saya mikir, aku mau penting. dompet sentre. Halo, Sanders People. Nah, kita punya video baru lagi nih. Ada kedatangan barang baru, Oppo Find X3 Pro. Nah, ini barangnya belum di unboxing, tapi sudah disobek. Kita buka sama-sama ya. Oke, paketnya simple, dan ini adalah varian yang warna gloss black. Jadi dia gaya-gaya apa nih ya? Gunmetal ya. Kita buka. Set. Taruh dulu di samping. Unitnya saya taruh dulu di depan. Chargernya dan satu kabel data. Oke, yang pertama kita buka dulu. Ini seperti biasa, mestinya buku manual, ya. Terus ada SIM ejector. Wah, sekarang ada apa ini? Membership card. Oppo International Warranty Service. Oh, kartu garansi sebenarnya sih. Dan dapat satu case. Ya memang harus ya pakai case ya, karena Oppo ini, desainnya Oppo Find X3 Pro ini sedikit unik ya di frame kameranya ya. Ini bentuknya dari silikon tapi lumayan tebal. Kita taruh dulu sini. Ini satu buah charger khasnya Oppo, Super VOOC atau VOOC ya. Super VOOC 2. Yang biasanya seperti biasa kabel. Oh, ini belum USB-C to C ya ternyata ya. USB-A ke C dan unitnya sendiri. Oke, sekarang kita ke unitnya. Ini kita buang dulu ya. Kita pinggirin dulu. Kita sekarang ke unitnya. Unboxing. Sambil kita nyalain, kita bahas desainnya dulu ya. Oke. Oppo ini, Find X3 Pro ini, saya baca ya, ukurannya itu punya tinggi 163,6 mm, lebarnya 74 mm, lalu tebalnya 8,26 mm, dan memang beratnya cukup ringan, sekitar 193 gram. Udah nyala ya, cepet ya. Ya pantas karena dia pakai Snapdragon 888. Kita ngomong desainnya dulu. Find X3 Pro, depan, belakang, Gorilla Glass versi 5. Jadi dijamin kuat, terutama sama metal kalau misalkan kita taruh di saku. Cuman kenapa kok belum pakai yang Victus ya? Tapi oke lah, 5 sudah cukup kuat. Terus frame-nya terbuat dari aluminium, bukan metal. Sisi atas kita lihat ada mikrofon, ada antena band. Sebelah kiri kita ada antena band sama volume rocker. SIM tray-nya ada di bawah, dengan ada satu mikrofon lagi, port USB Type-C, speaker. Kanannya ada tombol power yang dikasih aksen warna hijau, karena khasnya Oppo kan memang warna hijau ya. Warna yang kita punya ini adalah warna disebutnya gloss black, tapi kok saya lihat ini sebenarnya lebih ke apa nih ya, metalik ya mungkin ya. Metalik dan metal ya mungkin ya. Nah, di luar itu ada varian. Kalau di sini kita punya gloss black sama blue, tapi di luar ada varian gloss white, Cosmic Mocha, sama varian edisi khusus Mars Edition. Cuman kayaknya masuknya ke Indonesia nyusul ya. Mungkin yang pertama kali baru black sama blue ini aja. Kalau ngomong desain layar, ya memang handphone flagship zaman sekarang memang sudah nyaris nggak bisa ada improvement lagi ya, karena full screen, biasanya selalu curve, dan dia punya punch hole. Kalau nggak di tengah, kayak Samsung, ya di samping kanan ya biasanya ya. Nah, layar yang dipakai sama Find X3 Pro ini sudah AMOLED LTPO. Kalau yang belum tahu LTPO itu apa, dia bukan Super AMOLED punya Samsung, tapi sebetulnya LTPO itu dibikin sama Apple. Tapi uniknya Apple malah nggak pakai di iPhone. Dia bikin buat Apple Watch seri 5 kalau nggak salah. Maksudnya dia biar bisa merubah refresh rate itu fleksibel. Tanpa kita harus ngeset, dia bisa berubah-ubah sendiri secara variatif gitu ya. Dan itu dipakai sama Oppo Find X3 Pro ini. Karena dia sudah support layar curve dan punch hole yang cukup kecil di sini. Ini body rasionya lumayan
bukan lumayan ya, sudah hebat banget, sudah lebih dari 90%, tepatnya 92% nih, hampir semuanya sudah layar. Jadi buat konsumsi multimedia, video misalnya, ini paling maksimal banget. Tentu kebanyakan teman atau sales people yang suka main game mungkin agak kurang tertarik ya, karena kita nggak punya bezel di atas bawah buat pegang, tapi untuk media consumption ini top banget. Layarnya sendiri sudah Quad HD+, 120 Hz, dan dia punya brightness 800 nits. Nah, ini ada yang unik nih soal desainnya sebentar ya. Di bagian belakangnya itu, banyak handphone flagship zaman sekarang kan pasti sudah punya 4 kamera ya. Ada yang bersaing tebel-tebelan frame-nya, atau di tengah, atau yang membulat, Xiaomi yang melonjong, dan macam-macam. Nah, Oppo ini punya pendekatan yang beda. Sekilas, kalau kita lihat tuh orang banyak yang bilang desainnya mirip seperti iPhone 12 ya, iPhone 12. Cuman uniknya, ini faktor selera ya. Kalau saya pribadi sih kurang sreg, tapi ini desainnya ini sangat keren. Kenapa? Karena dia bisa membuat Gorilla Glass-nya itu melengkung. Kalau kita perhatikan, gelas yang dipakai oleh Oppo ini dibikin melengkung karena menonjol semua dan nggak menggunakan frame yang terpisah. Ini pasti lebih susah proses pembuatannya. Dan saya apresiasi banget bikin desain yang unik seperti ini, karena memang nggak nyamain gitu sama pesaing-pesaingnya. Jadi sekilas memang kayak iPhone 12, tapi kalau kita lihat dari samping beda sendiri. Find X3 Pro adalah varian tertinggi dari merek Oppo. Jadi sudah pasti kalau dia dilengkapi dengan hardware yang paling tinggi. Nah, di sesi menunya, about-nya, kita sudah tahu bahwa dia dilengkapi sama prosesor tertinggi, yaitu dari Qualcomm Snapdragon 888. Memorinya sudah 12 GB, dan saya yakin, wow, ini bahkan lebih tinggi daripada memori MacBook Air saya ya. Dan storage-nya pun juga 256 GB, setara dengan laptop-laptop kebanyakan. Ini cukup penting sih, karena Oppo ini SIM tray-nya nggak mendukung microSD, sayangnya. Jadi mau nggak mau kita harus cukup dengan 256 GB ini. Dan karena sudah standar tahun 2021, jadi memori yang RAM yang dipakai pun sudah LPDDR5, storage-nya juga sudah UFS 3.1. Oke, sekarang kita ngomongin soal kamera. Oppo ini kan terkenal nih sama gimmick kameranya yang efeknya macam-macam. Nah, sekarang ini mereka memperkenalkan handphone ini dengan 4 kamera utama. Mereka nggak pakai pendekatan yang digunakan Samsung ya, yang nge-boost megapiksel sampai di atas 100 megapiksel, normal-normal aja. Kamera utamanya itu cuman 50 megapiksel. Diafragmanya juga cuman 1,8 ya, umum. Dia menggunakan sensornya Sony IMX766. Terus lensa keduanya juga pakai sama Sony, sensornya IMX766. 50 megapiksel juga. Cuman f-nya di set di fix 2.2. Kelebihannya lensa keduanya dia ultra wide. Lensa ketiganya itu telefoto 13 megapiksel, punya 5 kali zoom. Nah, yang unik itu adalah di lensa keempat. Ini nggak dimiliki oleh handphone manapun yang ada saat ini di dunia. Kalau kebanyakan handphone flagship itu biasanya pakai lensa keempatnya itu pakai lensa makro ya. Gimmicknya mereka ke arah makro. Ini beda. Dia pakai namanya micro lens. Jadi lensa keempatnya ini walaupun megapikselnya kecil cuma 3 megapiksel, tapi dia bisa berfungsi sebagai kamera yang detail banget, seakan-akan sebuah mikroskop. Artinya kita bisa men-shoot sebuah objek dengan jarak yang sangat dekat dan sangat detail, kayak seakan-akan kita lihat di sebuah mikroskop. Nah, lensa di depan selfie-nya ya normal sih, standar 32 megapiksel f2.4. Kita sekarang ngomong fitur kameranya. Kalau kita cek nih di menu kameranya, standar ya, kita punya night mode, video, portrait. Nah, yang unik di bagian more-nya ya, karena kita punya dual view video, jadi dia bisa merecord video di belakang sama selfie-nya bersamaan, slow motion sama time lapse. Itu juga sudah banyak di handphone flagship yang lain. Ada mode Pro Expert yang kita bisa manual, setting ISO dan segalanya, panoramik, text scanner, dan ini dia, microscope mode. Nah, jadi kita bisa meng-shoot sebuah objek dengan dekat banget. Nah, dia akan detail. Kalau misalnya kita foto ke jari, itu bisa kita lihat pori-porinya. Unik ya, saya nggak tahu
bakal banyak kayak yang pakai, tapi ini pertama di dunia. Kalau soal video, yang di belakang dia sudah support 4K, resolusi 4K dengan up to 60 fps. Kalau yang di depan standar ya, 1080p 1080p dengan 30 fps. Oke, sekarang kita ngomong mengenai fitur untuk OS-nya ya. Pertama, dia pakai masih Android 11 ya, jelas karena Android 12 kan belum di launching ya. Nah, tapi uniknya, kerennya, Oppo ini menggunakan ColorOS 11.2 ya. Apa sih yang bagus? Apa yang sih menonjol dalam ColorOS ini? Ini, salah satu launcher terbaik untuk Android di dunia. Orang pasti tahu Pixel Launcher punya Google sendiri. Yang kedua adalah Oxygen OS, itu terkenal banget, punya merek OnePlus. Nah, Oppo ini dengan OnePlus kan satu grup perusahaan ya. Nah, ternyata di ColorOS 11 ke atas, dia sudah mengadaptasi fitur terbaiknya Oxygen OS. Jadi, ini nggak dimiliki nih sama launcher yang lain. Bahkan launcher third party pun nggak ada yang punya. Kita bisa bebas ngerubah icon style. Ada di bagian personalization, layout app-nya. Kalau fingerprint style tuh banyak ya sudah terapin. Terus yang paling jarang adalah merubah color accent. Ini baru dimiliki oleh Oxygen OS dan sekarang di ColorOS Oppo ini. Lalu kita juga bisa yang standar ya, kita bisa ngerubah font, size, dan karena dia punya layar curve, dia juga punya efek edge lighting seperti milik dari Samsung ya, pertama kali diperkenalkan sama Samsung. Oke, next kita ngomongin soal power atau baterai ya. Oppo Find X3 Pro ini unik. Karena jujur ya, untuk sebuah flagship phone high-end seperti ini, apalagi dengan Snapdragon 888 yang haus power ya, sebenarnya agak unik ya, karena dia pakai ukuran baterai cuma 4500 mAh, dan itu pun dipecah sama Oppo. Jadi dia dibagi dua, 2200 sekian dan 2250 yang terpisah. Jadi di total jadi 4500. Saya belum sempat ngetes main game yang high demanding ya. Cuman dengan Snapdragon 888 mestinya ini bakal tergolong boros. Nah, untungnya Oppo Find X3 Pro ini dilengkapi sama SuperVOOC 2.0 chargernya. Ini khas ya dari Oppo ya, penamaan mereka, atau Super Dart di Realme segala macam ya contohnya. Dan ini bisa ngecas dengan daya 65 watt, gede banget. Nah, kalau kita coba, tadi ketika pertama kali di unbox, baterainya lagi habis ya. Dalam waktu 10 menit itu bisa mencapai 40% lebih ya, sekitar 42-45%. Jadi hampir separuh itu cuma butuh waktu 10 menit doang. Jadi kalau misalkan dipakai main game, baterainya kecil dan misalkan habis, no problem. Karena kita tinggal charge, 10 menit ditinggal ke toilet bentar, ya hampir penuh lagi baterainya kan. Itu satu kelebihan utama dari powernya Oppo yang disebut dengan SuperVOOC tadi. Yuk kita coba lihat, cek SIM tray-nya ya. Kita buka dan kita lihat ya seperti tadi ya, spek tadi ya, dia nggak support micro SD, jadi kita mesti cukup dengan 2556 GB yang disediakan di dalam internal. Dan ini modelnya nggak yang paralel ya, jadi ya sandwich ya, bolak-balik ya. Ini memang tren zaman sekarang kayak gini. Tapi ada kelebihannya loh, nggak pakai external memory, karena dengan menggunakan storage internal, apalagi UFS 3.1, jadi kecepatannya pasti bakal jauh lebih ngacir, lebih cepat daripada kalau kita pakai micro SD. Terakhir, spek yang lainnya ya, kalau mengenai fitur keamanan standar, dia sudah in-display fingerprint, voice recognition, terus USB Type-C ya, juga bisa buat USB on the go. Oke, speakernya juga sudah stereo, jadi yang di bawah, sisi bawah, yang atas dia menjadi satu sama speakerphone di earpiece di atas. Dan yang terakhir, standar lainnya dia sudah support Wi-Fi 6, seri 6, Bluetooth 5.2, NFC, ya pokoknya yang fitur-fitur koneksi di kelas high-end semua sudah include di sini ya. Oke, gimana terus? Recommended nggak? Atau gimana kesan saya pertama kali mengunboxing dan menggunakan Oppo Find X3 Pro ini? Yang pertama nih, kalau ngomong desain, ini pertama, nggak ada yang bikin glass nekuk melengkung, bahasa Jawanya apa ya, belendung gitu ya mungkin ya, seperti gini nggak ada. Tapi kalau saya sih
nggak sesuai selera sebenarnya kalau saya. Tapi kalau teman-teman Sandwich People yang lain mungkin suka, ini bagus banget karena ini unik dan gak ada yang nyamain. Warnanya saya juga nggak tahu, ini kayaknya sebenarnya bukan black ya, tapi ini lebih ke arah gunmetal ya, mungkin bener ya, gunmetal atau ada silvernya, ada chrome-nya mungkin. Tampaknya memang berkelas banget dan kesannya mahal banget, dapat mahalnya. Dan kita mau coba ini, case bawaannya sudah sepaket, jadi kita nggak perlu cari-cari keluar duit lagi beli case. Saya tahu kenapa kok Oppo kasih, karena memang desain frame dari kameranya memang unik ya. Jadi dia dibikin supaya pas sama size-nya dan memang seret banget sih. Compact dan ringan juga dan melindungi semua bagian termasuk ke bagian curve-nya. Tapi kalau saya pribadi ya, saya jujur lebih suka dan selalu teringat nih sama Find X2 Pro yang sebelum ini. Why? Karena Find X2 Pro dulu juga menggebrak di pasaran karena mereka membuat bagian belakang handphonenya itu menggunakan bahan vegan leather. Jadi dia pakai bahan yang seperti kalau zaman dulu itu kayak BlackBerry Bold ya. Jadi berasa kayak kulit vegan leather dan warnanya macam-macam. Yang paling ikonik itu ada warna oranye. Itu keren banget dan nggak ada nyamain lagi seperti ini. Dia pioneer waktu itu. Cuman saya kayaknya ngerti kenapa kok Oppo mengganti dengan Gorilla Glass nggak pakai leather lagi, karena memang kalau kita nggak pakai glass, dia nggak bisa pakai wireless charging. Dan Oppo ini, dari mungkin saya lupa sebutin, dia sudah support 65 watt untuk adapter Super VOOC 2.0-nya. Dia juga kalau wireless, dia bisa support sampai 30 watt. Jadi wireless-nya pun juga fast charging. Oke, terus gimana? Layak nggak dibeli? Saya kembali ya ke teman-teman ya, Sandwich People ya. Oppo Find S3 Pro ini dibanderol dengan harga 15.999.000. Jadi 16 juta kembali Rp1.000 buat bayar parkir ya. Kalau naik motor parkirnya. Nah, layak nggak sih? Kalau di compare sama flagship brand lain kayak Samsung, Asus ya, dia pakai ROG dan lain-lain. Sebenarnya ini sangat layak banget ya. Apalagi dia sudah pakai Snapdragon 888 dengan harga 16 juta, worth it banget. Cuman saya juga perlu sampaikan kalau dengan spesifikasi yang sama, kita juga ada opsi lain, misalkan kayak di Xiaomi dia punya Mi 11 yang hardware-nya juga sekelas dengan harga yang lebih murah 6 juta. Jadi kembali lagi sih, keunggulannya di sini adalah memang di stylenya, lalu kamera sudah bagus dan terkenal lagi di powernya. Super VOOC ini memang salah satu versi pertamanya pun sudah menjadi salah satu pionir ya di dunia, kecepatan cas baterainya dia. Makanya dia nggak perlu pakai baterai tebel dan bisa tipis desainnya karena dia bisa cepet banget ngisinya. Oke, segitu dulu rebutan aja. Oke, disclaimer ya, ini handphone ini saya terima pasti teman-teman Sandwich People belum punya semua deh, karena saya dapat ini 4-5 hari sebelum masa pre-ordernya berakhir. Jadi buruan aja karena pengalaman Find X2 Pro yang dulu pun, yang saya dulu kepingin naksir vegan leather itu juga sampai habis di masa PO-nya. Oke, sampai ketemu di next video. Jangan lupa subscribe channel kita dan follow Instagram kita, Sandwich ID.